Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver BMW seri 5 2021. Perubahan yang dilakukan oleh BMW di unit G30 kodenya BMW seri 5 yang membuat semakin ganteng dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh dibandingkan sebelumnya. Ada dua varian dari BMW seri 5 facelift ini yang masuk ke Indonesia, yaitu 520i dan 530i. Lengkapnya mengenai bedanya apa saja, fitur-fiturnya, kami sudah buatkan videonya first impression pada saat mobil ini pertama kali launching beberapa minggu lalu. Anda bisa klik link di atas. Tapi di video kali ini kami akan lebih fokus ke rasa berkendaranya, karena kebetulan di belakang kami ini adalah 520i. Dan 520i belum pernah mendapatkan tes yang proper seperti layaknya tes mobil baru di Auto Driver. Jadi inilah saatnya kita melihat entry level dari BMW seri 5 yang sekarang tampil makin berkelas dan sporty, dan apakah layak untuk Anda pertimbangkan. Oke, sebelum saya masuk ke apa saja bedanya secara sekilas dan langsung merasakan bagaimana rasa berkendara mobil ini, saya mau memberikan satu informasi ke Anda bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang jual beli otomotif atau peranti pendukung otomotif melalui platform digital. Sekarang ada Gias Auto 360. Nah, Gias Auto 360 ini bisa menjadi platform jual beli kendaraan atau komponen pendukung otomotif yang mudah, aman, dan nyaman. Ayo buruan bergabung menjadi merchant. Caranya sangat gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi dan Anda sudah bisa mendaftar dan semuanya gratis. Oke, sekarang kita lihat apa saja perbedaannya di 520i ini. Walaupun di video sebelumnya sebenarnya sudah lengkap saya paparkan apa saja bedanya, tapi sekedar highlight sebelum nanti saya berkendara dengan mobil ini. Yang jelas, yang langsung terlihat mata, untuk pertama kalinya di Indonesia, BMW 520i mendapatkan trim M Sport. Dan trim M Sport ini hanya ada di 520i, justru di 530i tidak ada. Dan hasilnya 520i yang mestinya itu menjadi entry level, tampilannya menjadi sangat memukau. Lihat ini pelek 19 inchinya dari M yang keren sekali. Kemudian bumpernya yang agresif, dipadu lagi dengan warna birunya ini, Phaetonix Blue yang keren. Ini warna baru setelah facelift, dan warna biru ini berpadu serasi dengan nuansa biru di lampunya, karena 520i yang sebelumnya menggunakan lampu LED sekarang sudah menggunakan lampu laser light yang bisa menerangi ke depan dengan sangat terang sampai 600 meter. Kemudian grill berubah. Grillnya ini kalau di 520i ini doff ya, sedangkan kalau di 530i ini chrome. Kami lebih suka yang doff seperti ini, lebih sporty, dan dia juga sudah dilengkapi dengan active shutter grill yang dia akan menutup kalau misalnya mesin tidak membutuhkan pendinginan untuk memperbaiki nilai aerodinamika. Perubahannya membuat mobil ini parasnya langsung terlihat meningkat kegantengannya. Jadi dia sporty juga, berwibawa juga, dan terlihat futuristis dengan lampu laser light ini. Dan di belakang itu juga terjadi perubahan lampu LED yang keren seperti mobil konsep dan sculpted 3 dimensi seperti itu. Bumper belakang juga agresif dengan 2 buah knalpot trapezoidal, yang knalpot itu adalah knalpot asli, bukan knalpot palsu. Wah, ini sangat menggugah sekali melihat warna dan trim yang disematkan ke 520i ini. Nah, dengan peningkatan dari luar saja kita udah lihat pakai laser light, kemudian M Sport, beda harganya tipis. Kalau sebelumnya BMW seri 5 520i itu yang luxury dijual seharga 1,079 miliar rupiah off the road. Sedangkan yang sudah facelift ini sudah bertambah fiturnya, sudah bertambah keren dengan trim M Sport, harganya hanya 30 juta rupiah
di atasnya, yaitu 1,109 miliar rupiah off the road, membuat mobil ini terlihat memiliki value for money yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita lihat ke bagian mesin. Nah, sayangnya mesin belum mengalami ubahan apapun. Mesinnya masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah unit 4 silinder 2000 cc. Tenaganya juga masih sama, 184 HP dan torsi 290 Nm yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 8 speed. Sebenarnya sama-sama kita tahu di 530i ini juga mesin yang sama seperti ini, tapi di 530i bisa mencapai 258 HP. Walaupun tenaganya tidak terlalu besar, tapi figur akselerasinya juga masih lumayan kencang. BMW mengklaim mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 7,9 detik. Tapi berapa aktualnya nanti kita akan tes sendiri pada saat kita menjalankan mobil ini. Sekarang kita lihat perubahan di bagian dalam. Kita mulai dari belakang dulu, dan sekarang material joknya berubah, tapi tetap terlihat sangat mewah dan kelihatan lebih durable yang sekarang ini. Cukup empuk, jadi masih nyaman, dan karena ini seri 5, maka space-nya juga sangat memadai. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm, dan Anda masih bisa lihat, legroom masih besar, kemudian di bagian bawah kursi juga saya bisa menselonjorkan kaki. Headroom juga sangat memadai, dan ada armrest yang besarnya juga proper, dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Dan Anda juga punya seat belt 3 titik di 3 tempat duduk di belakang. Walaupun yang di tengah ini ya ada tonjolan ya, karena ini mobil penggerak belakang. Tapi masih oke. Masih oke. Emang kepala jadi lebih sempit, tapi masih cukup. Kaki juga masih cukup. Masih oke lah, walaupun tidak senyaman yang di kanan dan di kiri. Kemudian ada ambient slide. Jadi ambient slide-nya ini kombinasi, di atas juga ada, di bawah juga ada. Dan yang di atas ini kalau misalnya kita buka pintu, atas dan bawah itu berkedap-kedip. Fungsinya buat apa? Ketika kita buka pintu, orang di belakang akan melihat kedap-kedip dari lampu ini dan membuat mereka lebih aware, karena mungkin banyak kejadian tertabrak motor atau tertabrak mobil lain. Jadi ambient light ini berfungsi sebagai pengaman ketika kita membuka pintu. Tidak banyak fitur-fitur lain di belakang. Ini yang mestinya pengatur AC tidak dipasang untuk 520i ini. Tapi USB-C slot ada 2 buah dan ada 1 buah lagi slot 12 volt, sehingga Anda tidak akan kerepotan kalau mau mengecharge gadget di bagian belakang. Sunroof, bagian depan ini sunroof. Untuk ukuran sunroof ini cukup besar, jadi efeknya juga positif. Jadi terlihat lebih mahal mobilnya, dan kemudian aura kabin juga menjadi lebih terang. Sekarang kita lihat ke perubahan di bagian depan. Pertama kali mau masuk 520i ini sudah ada 2 hal baru. Yang pertama adalah ada emblem M, karena ini M Sport. Dan kemudian sesuai dengan regulasi pemerintah sudah ada alat pemadam api ringan yang diletakkan di bawah kursi pengemudi. Perubahan berikutnya, baik 520i maupun 530i sekarang sudah menggunakan display key, yang ini banyak menginformasikan Anda sejumlah hal, misalnya berapa bahan bakar yang tersisa, berapa range yang tersisa, apakah mobil sudah terkunci atau belum, jendela sudah menutup atau belum. Dan ini adalah kunci yang keren ketika Anda letakkan di meja ketika Anda makan bersama kolega Anda misalnya. Kemudian di laci sini sudah ada wireless charging, dan berbicara wireless, Apple CarPlay dan Android Auto yang di mobil ini juga sudah tersedia. Dan untuk Apple CarPlay-nya sudah menggunakan wireless Apple
CarPlay. Jadi adalah konektivitas yang terkini. Walaupun kalau saya boleh jujur, wireless Apple CarPlay itu ada sedikit delay suaranya dibandingkan dengan gambarnya, dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan kabel. Tapi ya ini lebih canggih dan lebih terkini. Kemudian sistem iDrive sudah menggunakan sistem iDrive yang terbaru. Jadi tampilannya juga lebih modern, dan yang sangat terasa adalah kursinya. Kursinya ini dibuat dengan pendekatan yang sport. Ini kursinya beda dengan 530i. Dia bagian sampingnya lebih mencengkram badan dan pengaturannya sangat luas secara elektrik. Bahkan ini panjang dari dasar kursi juga bisa diatur, walaupun yang ini masih manual, menciptakan posisi berkendara yang flawless. Benar-benar posisi berkendara yang sangat ergonomis. BMW selalu tidak pernah salah dalam hal posisi berkendara. Ini juga pengaturan setir menggunakan elektrik. Material-materialnya juga baru dibandingkan sebelumnya, dan setir juga sudah menggunakan yang M. Kemudian di instrumen juga sudah ada M. Walaupun instrumennya bentuknya sama, tapi ada emblem M. Dan dia juga ada gesture, jadi Anda bisa mengeraskan. Nah, saya mute, saya nyalain lagi. Makin pinter ini gesturnya, makin terasa halus dan makin terasa responsif dibandingkan sebelumnya. Oke, jadi secara garis besar itu perubahannya. Bentuknya udah keren, sporty, maco. Sekarang gimana rasa berkendaranya? Tapi tentu saja sebelum kita mulai memberikan impresi berkendara mobil ini, saya akan lajukan mobil ini terlebih dahulu ke SPBU Shell. Let's go. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Di jalan, BMW 520i M Sport ini sangat menyenangkan. Meskipun memiliki tampilan sporty, akan tetapi Anda tidak perlu khawatir akan kenyamanannya. Itu alasannya yang pertama, karena suspensinya bukan dari M, walaupun menggunakan trim M. Jadi dia masih sangat nyaman. Dan ini buat perjalanan jauh juga nyaman sekali. Suspensinya itu empuk. Memang bukan yang lembek-lembek banget, tapi dia lebih ke arah empuk. Kalau misalnya suspensinya seri 5 itu
kita anggap seri 5 itu ada di tengah-tengahnya seri 7 dan seri 3. Ini bantingan suspensinya lebih ke arah seri 7 ketimbang ke arah seri 3. Jadi ini menyenangkan sekali. Padahal seri 3 aja tuh udah empuk, tapi ini masih lebih ke arah seri 7. Memang Anda selalu bisa mengeraskan suspensi ini dengan sport mode kalau Anda ingin pengendalian yang lebih presisi. Tapi kalau menurut saya ini di mode yang comfort saja, ini pengendaliannya juga sudah cukup presisi. Ya ini BMW, mobil yang sangat mengedepankan keasikan berkendara. Pengendaliannya sangat-sangat baik dan juga keheningan kabinnya juga sangat baik. Jadi mobil ini akan sangat menyenangkan ketika Anda bawa keluar kota. Sebenarnya kami juga sudah pernah membawa 520i ini keluar kota waktu yang tipe sebelum facelift bersama Lutfi Aziz waktu itu ke Surabaya. Dan pada saat perjalanan itu juga kami merasakan kenikmatan luar biasa membawa mobil ini perjalanan jauh. Iya, dari putaran bawah itu kuat tenaganya, jadi terasa effortless mobil ini. Terasa tenaga itu ada terus. Tapi memang ketika Anda gaspol seperti ini, iya, tidak ada ledakan tenaga. Tenaga datang terus, tapi tidak meledak-ledak. Dan kalau Anda yang biasa di 530i gitu ya, kok ada yang kurang sedikit ya, kurang ya wajar karena ini mesin 184 HP yang ditempatkan di bodi 520i. Bahkan mesin ini juga dipakai di seri 3 gitu, dan itu juga entry levelnya seri 3 itu dipakai di 520i. Jadi kalau Anda niatnya kebut-kebutan ya, ini bukan mobil yang tepat. Tapi kalau Anda pakai sehari-hari, mesinnya tuh terasa effortless, terasa tenaganya itu sudah sangat-sangat memadai. Anda tidak akan merasa kekurangan tenaga untuk pemakaian harian. Dan walaupun tidak meledak-ledak ya, tetap saja ini mobil premium Jerman. Jadi akselerasinya juga tetap memadai, 0 sampai 100 km per jam. Hasil pengetesan kami di Indonesia itu mencatat 8,2 detik. Memang tidak akan mengalahkan mobil sport apapun, tapi 8,2 detik itu cukup memadai. Mesin 184 HP yang diusungnya memang tidak berlimpah tenaga, tapi untuk pemakaian sehari-hari tetap menyenangkan. Menyenangkan kok, mesinnya masih tetap menyenangkan. Tapi memang kalau misalnya Anda ingin tenaga yang besar, ya Anda harus ke 530i. Di 520i ini terasa effortless tapi tidak meledak-ledak. Akan tetapi yang membuat kami cukup tercengang adalah konsumsi BBM-nya. Ya, seperti saya tadi informasikan, pada saat mobil ini pertama kali keluar beberapa tahun lalu, itu saya sudah pernah bawa keluar kota bersama Lutfi Aziz. Kami bawa ke Surabaya dan ketika itu kami berhasil membawa mobil ini dari Jakarta sampai Surabaya, lewat Semarang, kemudian lewat selatan tanpa isi bahan bakar sama sekali. Jadi bahan bakar hanya diisi sekali di Jakarta sampai penuh. Itu luar biasa karena ini adalah sedan yang cukup besar dari merek premium Jerman. Ternyata hanya dengan satu kali mengisi bahan bakar dia bisa sampai Surabaya. Bukan cuman tangkinya yang lumayan besar, tapi juga konsumsi bahan bakarnya yang irit. Bahkan waktu itu kami sampai Surabaya juga masih sisa sekitar hampir 200 km lagi range-nya. Nah, konsumsi bahan bakarnya sendiri ketika Anda berjalan normal, tidak pakai mode Eco Pro, saya pakai mode comfort saja. Jalan normal di dalam kota bukan 0 sampai 100. Maksudnya konsumsi bahan bakar rata-rata di 22 km per jam alias di dalam kota itu masih bisa di kisaran 10 km per liter. Oke, itu angka yang sangat baik. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika kami tes di tol. Jadi ketika mobil ini di tol itu luar biasa iritnya. Di kecepatan konstan 90 sampai 100 km per jam. Tebak berapa yang kami dapatkan dengan mobil ini? 20,8 km per liter. 120 di tol bagaikan LCGC. Makanya kami juga ingat pada saat kami ke Surabaya itu kami bisa mencatat konsumsi bahan bakar itu
sekitar 14 km per liter, padahal tidak semuanya melewati tol, melewati rute kombinasi. Ini konsumsi bahan bakarnya menakjubkan, salah satunya juga karena di kecepatan 100 km per jam mobil ini mesinnya hanya berputar 1400 rpm dari gearbox 8 speed yang dipakainya. Jadi memang dari performa mesin dan kehematannya, 520i ini lebih cocok untuk berjalan santai, jarak jauh, karena satu nyaman, kedua sangat hemat. Ya, kalau M Sportnya biarlah penampilannya saja, penampilannya yang memukau walaupun larinya ya jauh dari M. Tapi seperti itu kira-kira karakter dari 520i M Sport. Di sisi lain, ada sejumlah hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama, sama seperti BMW terbaru lainnya, ini instrumennya bagus, instrumen digitalnya, tapi ada rasa kayak apa ya? Setiap model itu tidak ada yang terasa istimewa karena sama aja semuanya. Nggak ada perbedaan kita melihat instrumen seri 3, seri 5, seri 7, X5, X3, X7, Z4, dan tidak bisa diganti desainnya, hanya corak warna belakang. Jadi terlalu konservatif instrumennya. Tadi instrumen yang seharusnya itu lebih dinamis dan lebih modern, jadi terkesan konservatif karena tidak banyak yang bisa diubah dari instrumen ini. Kemudian yang kedua, untuk penumpang belakang tidak bisa total privacy karena tidak ada tirai. Biasanya tuh ada tirai mestinya di pintu belakang dan di sebelah kiri dan kanan, tapi tidak ada di mobil ini. Kemudian juga mobil ini tidak memiliki fitur driving assistance apapun, yang sebenarnya nggak apapun sih. Yang tidak ada itu blind spot tidak ada, kemudian seperti rear cross traffic alert tidak ada, apalagi adaptive cruise control gitu. Yang ada itu memang hanya untuk parkir. Jadi parkir itu dia bisa parkir otomatis, serta dia ada reversing assistant juga yang mengingat sampai 50 meter ke belakang, dan dia bisa membantu kita mundur melalui rute yang sudah kita lewati. Ya, jadi memang tidak ada fitur-fitur yang futuristis di mobil ini. Ya, tapi mungkin juga karena mobil ini entry level. Tapi meski entry level, ada banyak hal menyenangkan di mobil ini. Ya, yang pertama itu parkir otomatisnya memang menyenangkan, tidak perlu kita injak gas, injak rem, benar-benar sudah yang fully automatic, dan berkali-kali kami coba itu selalu berhasil. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan laser light dan mode lampu jauh yang auto, jadi dia bisa menyesuaikan kalau misalnya di depan itu ada pengendara lain, dia tidak akan menyilaukan pengendara lain, dan dia bisa mengatur arah dari sinarnya. Dan itu keren sekali di malam hari melihat lampu-lampu itu berpikir untuk menerangi bagian mana yang aman dan akan membantu kita. Kemudian hal yang selalu saya sukai ketika mencoba 520i ini adalah kehalusan berkendaranya. Membuat pengendaraan tuh menjadi rileks dan tenang. Ya, lantas satu lagi, setirnya M, kemudian ada emblem M di instrumen, bikin Anda merasa walaupun ini entry level, tapi rasanya seperti berada di satu yang lebih spesial karena ada emblem M-nya itu. Inilah varian entry level yang tidak terasa seperti entry level. Oke, tenaga mesinnya memang biasa-biasa saja, tapi penampilan dari luarnya sangat membanggakan. Bukan hanya semakin ganteng, tapi juga lebih terlihat sebagai model yang mahal ketimbang model entry level. Dan kami rasa BMW melakukan perubahan yang sangat positif dengan facelift di 520i ini. Jadi begitulah hasil review kami terhadap BMW 520i G30 facelift 2021. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di
video selanjutnya. Bye-bye.